Yuk kita berikan kemuliaan paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus ya. Ya karena saya percaya bahwa Tuhan itu bisa melawat setiap kita ya. Tuhan bisa hadir dimanapun kita berada ya. Ya, Tuhan itu gak pernah melihat jumlah ya, tapi Tuhan melihat kerinduan setiap hati kita. Jadi kalau kita benar-benar berseru, ya kita minta, kita akan merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Jadi saya percaya bahwa kita ini berada di tempat yang tepat saat ini. Pada siang hari ini ya, kita ini berada pada tempat yang dimana Tuhan itu ingin memberikan kita pertumbuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya, welcome buat namanya siapa? Anaknya Pak Lamro ya? Ical. Oh Siboro. Ya. Tabita udah gede ya kamu ya. Dulu masih itu. Ya kan dulu pernah ikutin ya. Oke ya welcome ya. Ya oke jadi ya thank you so much ya. Saya merasakan satu hal yang luar biasa ya pada siang hari ini. Jadi saya meyakini bahwa ini bukan euforia ya. Bukan terus semuanya karena kita memuji menyembah terus kita tiba-tiba merinding merasakan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu pengen ngomong sesuatu buat kehidupan kita pada siang hari ini. Ya dan saya dari persiapan kemarin, saya terus terang saya ngomong sama si Dea ya. Kalau yang di youth ini aku ngerasa on fire banget yang. Kalau yang di umum aku on fire, tapi rasanya tuh kayak ada Tuhan tuh kayak ngasih aku hikmat lebih untuk aku boleh membagikan buat teman-teman semua pada siang hari ini. Dan saya percaya apapun yang sudah saya persiapkan ini juga berbicara dalam kehidupan saya dan juga pasti akan berbicara buat kehidupan teman-teman semua. Siap ya teman-teman ya. Ya, jadi di tahun 2022 ini kita tahu ya tema besar kita apa? Sehat ya, kalau kita selalu toskan apa? Jika mau saran sehat gitu kan. Nah saya percaya bahwa ketika kita mau ingin menjadi orang yang sehat, ya baik di dalam jasmani atau rohani kita itu harus mulai segera mungkin dan sedini mungkin. Bahkan sejak usia kita mungkin saat ini masih muda ya, masih belia ya. Tapi tidak ada salahnya kita mulai mengusahakan kesehatan itu sejak usia kita saat ini. Yang paling muda di sini siapa ya? Berapa? Kok senangannya kalau yang paling muda pada angkat semua ya. Angkat tangan semua ya. Oke yang di belakang juga ya. Om Budi ya. Oh sorry jatuh. Ya 12 tahun ya. Nah jadi 12 tahun pun saya percaya bahwa kita bisa menjadi orang yang sehat sejak kita masih muda. Di dalam rohani ataupun dalam jasmani kita. Nah kalau kita pengen tujuan kita nanti adalah menjadi orang-orang yang sehat. Nah saya mempercaya bahwa ketika kita ingin atau memulai sesuatu dengan yang sehat, kita harus mengawalinya dengan yang benar. Ya jadi judul sharing firman Tuhan yang ingin saya bagikan pada teman-teman semua pada siang hari ini adalah start right atau mulai dengan benar. Bukan mulai dari kanan ya, start right tapi mulai dengan benar. Nah kemudian startnya dari apa sih? Yuk kita buka semua HP glowing kita, Alkitab glowing kita ya. Di Kejadian 1 ayat yang ke-27 ya. Jadi ini sangat merema ya. Ayat ini back to basic ya, kembali kepada awal mula kita diciptakan oleh Tuhan ya. Ya Kejadian 1 ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah saya percaya bahwa ketika kita diciptakan segambar dengan Allah, di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari pun dikatakan dengan sangat menyentuh ya, bahwa demikian Allah menciptakan manusia dan dijadikannya mereka seperti dirinya sendiri. Kita ini diciptakan serupa dengan Tuhan, serupa dengan Kristus. Nah bagaimana caranya kita mengawali dengan benar? Cara kita mengawali dengan benar adalah dengan kita menyadari bahwa kita ini diciptakan serupa dengan Kristus. Ya, ketika kita menyadari bahwa kita ini diciptakan serupa dengan Kristus, ini adalah langkah awal kita untuk kita bisa memulainya dengan benar. Ya, jadi kita pegang ini baik-baik terlebih dahulu bahwa langkah awal untuk kita bisa memulai dengan benar adalah dengan kita menyadari bahwa
oh ternyata kita ini diciptakan serupa dengan Kristus. Nah, ketika Tuhan Yesus Sang Pencipta menciptakan kita dan melihat kita serupa dengan dirinya. Saya ingin mengatakan bagaimana cara kita melihat diri kita sendiri. Ini penting sekali untuk kita bisa mengawalinya dengan benar. Maksudnya gimana? Jangan sampai nih teman-teman semua. Jangan sampai gambar diri kita berubah karena definisi orang. Karena seringkali kita kehilangan arah. Ya, kita lupa bahwa siapa kita sebenarnya. Kemudahan sosial media yang ada. Ya, dikatakan di ayat firman Tuhan bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Jangan sampai story-nya orang itu yang malah menjadi pelita bagi kita. Kita ingin berusaha menjadi orang lain. Ya, sehingga pada akhirnya kita mengalami kekecewaan, kita kehilangan gambar diri kita. Definisi kita menjadi rusak. Kenapa? Karena kita kehilangan arah. Nah, untuk kita bisa mengawali dengan benar, kita harus kembali ke kondisi mula-mula kita. Nah, jangan sampai gambar diri kita menjadi berubah karena definisi orang atau karena cerita orang. Karena gambar diri yang rusak dapat mengakibatkan kehidupan kita ini bisa menjadi rusak juga. Maksudnya gimana? Orang yang gambar dirinya rusak akan memiliki kecenderungan bahwa dia akan hidup di dalam pemberontakan. Berusaha mencari pengakuan. Ya, berusaha mencari pelarian. Ya, orang yang gambar dirinya rusak, ya, dia akan mencari sesuatu yang bisa membuat dirinya itu puas. Ya, larinya kemana sih? Ke hal-hal yang nggak benar misalnya, ke minuman keras, ke yang paling gampang lah digapai, rokok misalnya. Ada pertanyaan, rokok berdosa lah, kalau rokok elektrik gimana kan? Nah, kembali lagi, semuanya tuh back to basic. Ya, Tuhan mau nggak kalau kita ini menjadi orang yang misalnya nih merokok? Kita tahu bahwa tubuh kita ini adalah bait Kristus. Kalau kita masukin rokok ya kan, ibarat asap itu masuk di dalam bait Kristus gitu kan. Istilahnya kita analoginya seperti itu. Jadi kita lihat dulu manfaatnya apa. Ya kan ada orang bilang, kan kalau rokok elektrik kan katanya lebih sehat. Nah itu semua kembali lagi. Kalau kita segambar dan serupa dengan Allah, ya kita pasti akan menjauhi hal-hal seperti itu. Nah kalau sampai gambar diri kita rusak, kita berusaha minta untuk diakui. Ya kita berusaha minta untuk diterima. Ya kita berusaha untuk minta dicintai dan dihargai. Ya maaf kata ya banyak orang-orang ya mungkin yang wanita ya atau yang pria gitu mungkin ya maaf kata hamil di luar nikah segala macam itu semua kenapa? Karena salah satunya kalau kita tarik ke belakang karena gambar diri mereka rusak. Mereka berusaha mencari sesuatu atau seseorang yang bisa membuat kita ini menjadi nyaman, kita ini diterima, kita ini diakui. Nah, bagaimana caranya kita bisa menuju 2002 menjadi orang yang sehat kalau kita nggak tahu cara kita mengawalinya dengan benar. Nah, cara kita mengawali dengan benar adalah kita tahu bahwa kita serupa dengan Kristus. Poin yang pertama yang mau Ko David sampaikan ya pada siang hari ini ya, adalah kita ini berharga di hadapan Tuhan. Ini yang paling penting. Bagaimana cara kita mengawali dengan benar adalah kita menyadari bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Yuk kita buka sama-sama di Lukas 12 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Lukas 12 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Ini menarik sekali ya ayat firman Tuhan ini. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seorang pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Wow, ini Tuhan kita teman-teman semua. Nah, saya percaya bahwa sesuatu yang berharga akan benar-benar kita perhatikan. Benar gak? Misalnya nih, aku gak ngerti ya kalau yang Korea-Korea gitu ya. Tapi kan sekarang ini kalau yang anak-anak cewek itu kan sukanya koleksi apa tuh? Kartu-kartu apa ya, BTS atau apa itu ya. Nah apa? Kamu koleksi gak? Gitu. Gak apa-apa sih ya, cowokmu juga gak apa-apa, photocard itu kan. Nah itu kan
Ada orang-orang menganggap bahwa itu berharga. Sampai dia koleksi dihitung mungkin jumlahnya berapa 20 sampai itu dikasihkan di album, ditoto ya kan. Bahkan kalau sampai itu hilang satu pun rasanya kayak ada sesuatu yang hilang. Nah Tuhan kita tuh luar biasa loh. Analoginya seperti ini. Pernah gak sih kita tuh menghitung berapa jumlah helai rambut kita? Gak pernah kan? Tapi ayat firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu tahu. Tuhan itu tahu. Nah itu adalah sesuatu hal yang mungkin ngapain juga kita ngitung jumlah rambut ya. Dan itu mungkin satu hal yang mustahil ya. Kita lagi ngitung gitu kan. Terus kemudian kita lupa ya. Tetapi tidak bagi Tuhan Yesus. Karena kita ini begitu berharga di mata Tuhan. Sampai Tuhan Yesus pun memperhatikan semua hal yang terkecil di dalam kehidupan kita. Tidak ada hal di dalam kehidupan kita yang terlewatkan oleh Tuhan. Ya. Nah, dengan menyadari bahwa kita ini berharga di mata Allah, teman-teman semua. Seharusnya kita juga menghargai diri kita sendiri. Ya dong, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus tuh membuat kita tuh berharga, memandang kita berharga. Kalau kita sadarkan hal ini berarti kita juga harus melihat diri kita berharga. Ya, dengan kita menghargai diri kita sendiri dengan cara apa? Kita menjaga fisik kita mungkin dengan kita menjaga kesehatan kita secara rohani ataupun jasmani, kita hidup benar ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kita menodai diri kita dengan dosa. Ya, jasmani kita mungkin kita mulai belajar untuk bangun pagi ya. 12 tahun, 13, 14 tahun, 15 tahun. Ya mabar sampai malam, sampai pagi hari ya, main Mobile Legends sampai jam 5 pagi. Ya itu mungkin membuat kita jadi gak sehat ya. Lebih baik kita istirahat ya, jasmani kita jaga, rohani kita mendekatkan diri sama Tuhan. Kita tanya sama Tuhan ya jalan kehidupan kita ini seperti apa. Karena poin penting yang mau saya katakan pada poin ini adalah keberhargaan itu bukan dilihat dari apa yang kita lakukan. Tapi keberhargaan itu dilihat dari apa yang sudah Tuhan lakukan. Ini yang penting banget. Ini apa ya? Ini penting banget ya untuk kita anak-anak muda kita tahu, karena banyak anak-anak muda saat ini ya karena kemudahan zaman kita kehilangan jati diri. Ya. Jangan kita merasa bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Ini yang menurut Ko David ini bahaya banget. Jangan kita merasa bahwa kita ini nggak berguna misalnya, atau kita ini mungkin nggak punya kontribusi apa-apa, atau kita ini mungkin bukanlah orang yang pantas dianggap. Kita mungkin merasa kita dibandingkan oleh saudara kita, si kakak jauh lebih diperhatikan daripada aku adiknya. Nah, jangan sampai kita merasa seperti ini. Kenapa? Karena justru karena rasa-rasa seperti inilah yang membawa kita kepada yang pertama, kita jadi males. Alah ngapain? Ya kan wong aku ndak dipakai kok. Alah ngapain? Wong aku nanti ya di lama-lama juga. Ya seperti itulah rasa-rasa seperti itu ya. Nah, yang pertama rasa seperti ini yang membawa kita kepada rasa malas. Yang kedua, kita nggak mau bergerak lebih ya. Kemudian yang terakhir ya, kita bisa timbul tuh rasa pahit yang nantinya berujung kepada rasa sakit yang sebenarnya. Kenapa? Karena kita selalu mengcompare diri kita dengan orang lain. Nah ini yang kita sama-sama harus mengubah akan hal ini. Kita berharga di mata Tuhan. Ya. Nah yang saya mau katakan ya, keberhargaan yang ditawarkan dunia itu adalah bersyarat teman-teman. Tetapi keberhargaan yang diberikan Tuhan Yesus itu adalah tanpa syarat. Dunia ini mungkin menganggap kita berharga kalau kita ngelakuin. Oh kalau aku kayak gini berarti aku baru dianggap. Tapi berbeda dengan kasihnya Tuhan kepada kita teman-teman semua. Ya, berbeda dengan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita teman-teman semua. Ya. Nah, kenapa maksudnya? Justru karena engkau berharga, maka engkau dipilih. Karena engkau berharga, maka engkau dikasihi. Dan karena engkau berharga, maka engkau diampuni. Ini siapa yang ngomong? Yang ngomong Tuhan. Ya, Sang Pencipta kita dan kita serupa dengan Dia. Jadi kita mengawalinya dengan benar. Ya, Ko David ingin mengatakan tidak ada satu jiwa pun
yang tidak berhak mendapatkan kesempatan untuk dikasih oleh Allah dan untuk diselamatkan olehnya. Hal ini yang penting ya. Kita semua berharga di tempat ini. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Enggak ada satu jiwa pun di tempat ini bahkan ya yang tidak berharga sehingga kita tidak layak untuk diselamatkan dan tidak layak untuk dikasih. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa kita semua ini adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Oh, ternyata aku ini berharga di mata Tuhan ya. Tuhan itu yang menciptakan aku. Tugas kita ngapain sih? Ya tugas kita adalah untuk kita tuh mencintai Tuhan. Dan percayalah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Bukan percaya seperlunya. Ya ini seringkali ya kita lupa ya karena kita mungkin mengalami kemudahan-kemudahan di dalam dunia ya. Kita percaya Tuhan seperlunya, bukan kita percaya Tuhan sepenuhnya. Ini yang berbahaya. Kita nggak sadar hal ini yang mana nantinya akan menjadikan kita lambat untuk kita bisa level up. Ya, kita percaya sama Tuhan sepenuhnya. Kemudian yang kedua, mengawali dengan benar dengan kita menyadari bahwa kita ini diciptakan untuk sebuah tujuan. Kita ini diciptakan untuk sebuah rencana. Maksudnya gimana? Yeremia 1 ayat yang kelima. Wow, ini luar biasa nih. Yeremia 1 ayat yang kelima. Dikatakan demikian. Yeremia 1 ayat yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. You were chosen even before you were created. Engkau itu sudah dipilih bahkan sebelum engkau diciptakan. Tuhan Yesus bisa berbicara seperti ini kepada Nabi Yeremia. Dan saya percaya ayat ini juga berbicara dalam setiap kehidupan kita. Enggak ada yang kebetulan di dalam setiap kehidupan kita. Enggak ada yang kebetulan di dalam setiap kelahiran kita. Ya, kenapa? Karena kelahiran kita di dunia ini sudah pasti ada tujuannya. Kelahiran kita di dunia ini sudah pasti ada maksudnya. Ada si Boro di dunia ini, itu sudah pasti ada maksud dan tujuan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan buat dunia ini. Supaya banyak orang bisa mengenal Kristus yang hidup melalui kehidupan si Boro. Begitu juga dengan Bayu, dengan Marcel, Gideon, Valen, semuanya. Tuhan mau agar kita ini berdampak bagi dunia ini. Nah, keberadaan kita di dunia ini sudah pasti adalah untuk kemuliaannya. Masalahnya, sudahkah kita sadar akan hal ini? Kenapa? Karena gini, jangan sampai kita menyesali kelahiran kita. Karena Tuhan tidak pernah salah menciptakan kita. Ini yang dalam banget. Ada banyak orang yang menyesal. Kenapa kok aku lahir di dunia ini? Bahkan maaf kata, mungkin nih orang ini tahu bahwa dia adalah orang yang lahir dari luar pernikahan yang kudus. Dia adalah anak yang lahir dari married by accident. Misalnya orang ini tahu dan orang ini kemudian menyesal. Kok Daud ingin menyampaikan, di dalam setiap penciptaan kita tidak pernah disesali oleh Tuhan. Ya, itu yang kita pegang sama-sama. Jangan sampai kita menyesali kelahiran kita. Pertanyaan-pertanyaan yang seringkali kita tanyakan dalam kehidupan kita ya. Mengapa kok aku lahir di dalam keluarga yang broken? Kenapa kok aku lahir bukan dari keluarga yang kaya? Kenapa kok aku lahir bukan dari keluarga yang besar misalnya? Kenapa kok aku hidup cuman single parent ya? Bahkan aku gak kenal papaku misalnya. Bahkan aku gak kenal siapa mamaku. Kenapa kok aku dari kecil aku gak tahu siapa papa mamaku, aku tinggal bersama nenek, tinggal bersama kakek. Ya, mengapa? Oh mengapa ya kan? Ya kan? Justru ya karena pertanyaan-pertanyaan seperti inilah ya.
yang bisa membuat kita ini kehilangan arah dan kepercayaan teman-teman semua. Saya percaya ya, mau seburuk apapun kondisi permasalahan keluarga kita semua di tempat ini adalah yang terbaik yang Tuhan ciptakan. Kita harus mengawali dengan yang benar. Kita ini adalah yang terbaik yang Tuhan ciptakan. Aku ingin mengatakannya seperti ini. Kita ini adalah masterpiece-nya Tuhan. Dan Tuhan itu sudah punya master plan buat kita. Tahu masterpiece ya? Bukan tempat karaoke ya. Masterpiece itu rancangan yang paling hebat banget. Ya, bahkan ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan gak hanya bersabda loh. Tuhan menghembuskan nafasnya dalam kehidupan kita. Ada rohnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita ini masterpiece-nya Tuhan. Ciptaannya Tuhan yang paling hebat. Dan kita percaya Tuhan itu sudah punya master plan. Master plan berarti rancangan. Rancangan grand design di dalam kehidupan kita. Nah masalahnya di dalam kehidupan kita seringkali tanpa sadar kita tuh berusaha mereka-rekakan. Kita ini mau jadi apa sih? Kita mau coba jadi A, kita mau coba jadi B. Ya yang seperti Ko David bilang tadi di awal. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku. Bukan story orang yang jadi pelita bagi kaki kita. Bukan kehidupan public figure yang jadi pelita bagi kaki kita ya. Tapi firman Tuhan. Nah seringkali kalau kita gak sadar kita berusaha menjadi desainernya. Padahal sebenarnya kita tuh bukan desainernya. Tuhanlah desainer kita, perancang kita. Ya kan? Nah kita harus bertanya sama Tuhan. Tuhan sebenarnya apa sih yang kau kehendaki dalam kehidupan kami? Apa sih yang menjadi master plan-Mu Tuhan dalam kehidupan ini? Lalu ada pertanyaan. Terus gimana dong caranya? Supaya aku bisa tahu tujuan hidup kita. Ya jelas aja kita harus berdoa. Kita mendekatkan diri pada Tuhan. Gimana kita bisa tahu rancangan kita kalau kita gak pernah baca firman. Ya kan? Bagaimana kita bisa tahu rancangan kita ke depannya kalau kita gak pernah tanya sama Tuhan yang menciptakan kita. Nah, kita berdoa, kita dekatkan diri sama Tuhan. Kemudian kita ngapain? Kita jalani kehidupan kita yang ada saat ini. Jalani apa yang menjadi tanggung jawab kita saat ini. Namun kali ini kita minta Tuhan untuk mengambil alih kemudi di dalam perjalanan kita. Maksudnya gimana? Tuhan, aku percaya saat ini aku masih berada di dalam kondisi yang seperti ini. Tapi aku mau bahwa Tuhan yang mengambil alih kehidupanku. Ya, maksudnya gimana? Kalau kita sudah berserah penuh kepada Tuhan, Dia itu adalah Allah yang paling jago di dalam mengarahkan kita kepada tujuan yang sudah Tuhan tetapkan. Oh, jago banget. Jago banget. GPS pun kalah. Ya. GPS aja tuh kan kita tahu GPS apa? Global Positioning System ya. Kita butuh God Positioning System. Biar Tuhan yang mengarahkan kehidupan kita. Ya. Jadi inilah gimana caranya kita bisa mengawali dengan benar. Dengan kita menyadari bahwa kita ini diciptakan untuk sebuah tujuan. Terlepas background permasalahan kita ya. Terlepas background kehidupan kita. Terlepas background kelahiran kita. Oh, Tuhan sudah punya rancangan buat kita semua. Dan yang terakhir nih. Bagaimana kita mengawali dengan benar? Dengan kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah diampuni. 3 hal ini ya. Yang pertama, kita ini berharga di mata Tuhan. Yang kedua, kita ini diciptakan untuk sebuah tujuan. Dan yang ketiga adalah kita ini adalah orang-orang yang sudah diampuni. Maksudnya gimana? Efesus 4 ayat yang ke-32. Efesus 4 ayat yang ke-32. Dikatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tuhan itu sudah menebus dosa kita. Ya, Dia sudah mati bagi kehidupan kita bahkan sebelum kita mengenal Dia. Tugas kita apa sih?
Tugas kita untuk menyadari bahwa ternyata aku ini adalah orang-orang yang sudah diampuni. Dan kalau kita menyadari bahwa aku ini adalah orang-orang yang sudah diampuni, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ya jangan berbuat dosa lagi, kita mohon ampun sama Tuhan. Karena tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak bisa diampuni oleh Tuhan Yesus. Jangan sampai kita merasa bahwa karena kita sudah melakukan kesalahan yang besar, ya sehingga kita tidak layak lagi berada di dalam kasih Tuhan. Gereja ini bukan tempat kumpulan orang-orang suci. Komunitas ini adalah bukan tempat kumpulan orang-orang suci. Komunitas ini adalah tempat kumpulan orang-orang yang sadar. Sadar akan apa? Sadar bahwa kita ini sudah diampuni. Dan sadar bahwa kita ini harus menjauhi dosa. Bukan berarti kita nggak mungkin kita berbuat dosa lagi. Oh, kita masih hidup di dunia ini. Yang Tuhan mau apa? Kita tuh sadar. Setiap hari, setiap waktu kita minta apapun Tuhan, dosa-dosa yang aku mohon ampun dan berikan aku kekuatan untuk aku tidak melakukannya lagi. Tuhan mengasihi kita dan Dia sudah mengampuni kita 100%, 1000% bahkan. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu ya bahwa nggak ada dosa yang berat yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Terus kita harus ngapain? 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita harus ngapain? Kita mengaku dosa. Di hadapan Tuhan kita mengaku dosa, kita mengakui kehancuran kita di hadapan Tuhan. Dan membutuhkan yang namanya kerendahan hati di hadapan Tuhan untuk kita bisa mengakui dosa dan kesalahan kita. Meski kita tahu bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Mau ngumpet, ngumpetnya apapun, mau menyembunyikan dosa serapi apapun ya, di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tapi Tuhan tetap mau. Tuhan Yesus itu tetap mau agar kita semua itu berbicara jujur di hadapannya. Mengakui setiap kesalahan kita. Mengakui setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Dan saya percaya ketika kita bersujud di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa dengan kerendahan hati kita. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang pemurah. Dan Dia akan memberikan kita pengampunan, kedamaian, serta kekuatan agar kita bergerak untuk menjauh dari dosa. Ya, Dia akan memberikan kita pengampunan, kedamaian, dan kekuatan untuk kita bisa bergerak menjauh dari dosa. Ya, David mengatakan demikian, jangan kita hidup di dalam dosa dan hawa nafsu, tetapi hiduplah di dalam kerinduan untuk bersekutu. Bersekutu dengan siapa? Bersekutu dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Awalilah dengan hal yang benar. Kita bangun hubungan dengan Tuhan. Ya. Yang terakhir ya, kita buka sama-sama ayat di Mazmur 139 ayat yang ke-14. Bagaimana caranya kita mengawali dengan benar? Nih, Mazmur 139 ayat yang ke-14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Wow, ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Setiap dari kita ini kejadiannya adalah ajaib dan dahsyat di hadapan Tuhan. Ya, dan kita harus menyadarinya. Ya. Ketika kita bisa mengawalinya dengan benar, yaitu dengan kita menyadari siapa kita di hadapan Tuhan, akan memberikan kita kepercayaan diri, akan memberikan kita rasa semangat, akan memberikan kita rasa berharga, dan tentunya akan membawa kita kepada kehidupan yang benar, berdampak, dan sehat. Ya, pegang ini sama-sama. Ya, David selesai. Kita harus mengawalinya semua dengan benar. Ya, karena yang besar itu belum tentu benar. Yang baik itu belum tentu benar. Apa yang benar? Kita cross check.
kita tanya sama Tuhan, kita baca firman. Semua ada di situ. Oke. Tuhan Yesus memberkati.